Baik saudara-saudara, saya melanjutkan serial khotbah dari Kisah Yusuf. Dan pada saat ini kita masuk di serial khotbah yang kelima yang saya beri judul Di Proses Menuju Kesuksesan. Kejadian 41 ayat 40 ini merupakan nats utama, walaupun saya kebenaran firman Tuhan saya ambil dari Kisah Yusuf, tetapi kiranya ini menjadi ayat yang kita baca bersama-sama, menceritakan tentang kesuksesan yang dialami Yusuf. Kita baca bersama-sama Kejadian 41 ayat 40, 1, 2, 3. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku taat. Hanya tahta inilah kelebihanku padamu. Saudara-saudara yang terkasih, kelebihan Fir'aun dibanding Yusuf hanyalah tahta. Yusuf tidak duduk di tahta Fir'aun, tahta Raja Mesir. Sebuah kerajaan yang paling maju pada saat itu, saudara ya. Kerajaan paling maju. Kerajaan adik kuasa pada saat itu, saudara-saudara. Dan Yusuf diberikan otoritas dengan ditandai pada saat dia diberikan cincin. Apapun perkataan yang keluar dari mulut Yusuf, itu harus ditaati oleh semua pegawai kerajaan, bahkan seluruh rakyat Mesir. Nah saudara-saudara, semasa muda, Yusuf tidak memiliki pengaruh apa-apa terhadap saudara-saudaranya. Bahkan dia dibenci, ya kita semua sudah tahu. Namun setelah dia dewasa, usia 30 tahun, Allah memakai Yusuf menjadi seseorang yang sangat penting dan sangat berpengaruh di sebuah negeri paling maju di masa itu. Saudara-saudara, namun sebelum itu terjadi, Yusuf terlebih dahulu dipersiapkan. Yusuf terlebih dahulu dimurnikan. Yusuf terlebih dahulu dibentuk untuk menjadi seseorang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dia bukan hanya sekedar sukses, banyak orang sukses, tetapi dia menjadi berkat kepada banyak orang. Dia menjadi penyelamat bagi keluarganya. Nanti kita akan berbicara tentang hal itu lebih jelas pada serial khotbah yang ke-6 nanti. Saudara-saudaraku, setiap kita juga akan menerima janji Tuhan. Yeremia 29 ayat 11 menyatakan itu, bahwa kita akan memiliki hari depan yang penuh harapan. Masa depan cerah, bukan madesu masa depan curam. Masa depan cerah menjadi milik kita. Hari yang dimaksud itu bukan hanya berbicara kita ke surga nanti, tetapi pada saat kita hidup di bumi, itu juga akan menjadi milik kita. Namun, saudara-saudara, untuk mencapai saat itu, kita harus mengalami pembentukan dari Tuhan. Kita harus mengalami proses sebelum kita mencapai kesuksesan tersebut. Dan bukan hanya sukses yang Tuhan mau kita alami, tetapi kita menjadi berkat melalui kesuksesan kita. Melalui kisah Yusuf ini, Bapak Ibu Saudara, kita melihat ada 3 proses. Sekurang-kurangnya ada 3 proses yang dibutuhkan seseorang untuk mencapai kesuksesan dan dipakai oleh Allah. Sekali lagi saya mau katakan, ukuran sukses mungkin berbeda-beda. Ukuran sukses menurut dunia berbeda. Ukuran sukses menurut Alkitab berbeda. Tetapi saya mau katakan, Tuhan mau kita tidak hanya sukses, Tuhan mau kita tidak hanya diberkati secara materi, tetapi Tuhan mau kita menjadi berkat, saudara. Nah, ini ada 3 proses yang dibutuhkan. Yang pertama adalah proses waktu. Saudara-saudara, Yusuf adalah seorang pekerja keras. Seorang yang berintegritas. Dan seorang yang dipercaya. Apapun yang dia kerjakan berhasil. Dimanapun dia berada, dia menjadi seorang yang dipercaya. Tetapi saudara-saudara, Tuhan mengizinkan 13 tahun Yusuf dibentuk dan dimurnikan. Bahkan pada saat dia menafsirkan mimpi juru minuman raja, dia dilupakan selama 2 tahun. Walaupun kita tahu khotbah minggu lalu, bahwa waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kalau dia dilepas,
Pada saat juru biduan menolong dia pada saat itu, Firaun belum bermimpi. Tetapi pada saat Firaun bermimpi, disitulah dia diingat oleh juru minuman raja. Saudara-saudara, 13 tahun waktu yang Yusuf alami dalam proses pembentukannya. Dan pada saat dia mulai bermimpi di usia 17 tahun, 22 tahun kemudian, mimpi itu digenapi. Dia bermimpi, saudara-saudaranya, ayahnya dan ibunya datang kepadanya dan sujud menyembah dia. Walaupun papanya bingung waktu itu, Yakub bingung, mimpi apa ini? Tetapi 22 tahun kemudian, mimpi itu tergenapi. Kenapa saya katakan 22 tahun? Kita hitung dari usia dia 17 tahun. 10 tahun di rumah Potifar. 3 tahun di dalam penjara. 7 tahun masa kelimpahan. Dan masuk tahun kedua masa kelaparan. Disitulah saudara-saudaranya datang ke negeri Mesir untuk membeli gandum. Tahun kedua, 22 tahun. Diawali 10 saudaranya. Dan kemudian tahap yang kedua, Benyamin ikut. Dan tahap yang ketiga, Yakub beserta keluarga yang lain, cucu-cucu yang lain, ikut semua ke negeri Mesir. 22 tahun itu digenapi oleh Tuhan. Saudara-saudara, setiap kita yang dipersiapkan Allah untuk berhasil, untuk menjadi berkat, kita juga akan mengalami proses waktu sebelum mencapai keberhasilan itu. Mungkin pada saat ini kita mengeluh, saudara-saudara. Kenapa hidupku begini-begini saja? Kenapa penghasilanku pas-pasan? Kenapa kita juga mengalami hal-hal yang tidak enak? Saudara-saudaraku, itu adalah proses yang Tuhan izinkan. Dan terkadang, saudara, pada saat kita berdoa, seakan-akan Tuhan tidak menjawab. Kapan waktunya Tuhan menjawab? Seperti kata Pak Pendeta. Seperti kata pengkhotbah yang saya dengar di televisi, di YouTube, di Facebook, dan sebagainya. Saudara-saudaraku, saya mau katakan, di dalam Tuhan tidak ada yang instan. Kalau makan mie instan. Tetapi proses yang Tuhan izinkan, tidak ada instan, saudara. Bahkan Tuhan menciptakan dunia ini selama 6 hari. Kenapa dia tidak menciptakan 1 hari selesai? Dia bisa lakukan itu, saudara. Tetapi Tuhan menciptakan selama 6 hari. Itu artinya dibutuhkan proses waktu. Pengkhotbah 3 ayat 11 katakan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Karena itu, saudara-saudaraku, alamilah, siaplah menghadapi proses waktu yang Tuhan izinkan. Amin, saudara. Ada satu contoh lain selain Yusuf, yaitu Daud. Pada saat Daud diurapi oleh Tuhan, dia berusia 15 tahun, saudara. 15 tahun. Dia diurapi sebagai raja. Dia dipilih sebagai raja. Tetapi tahukah saudara, umur berapa dia menjadi raja? Umur 30 tahun. Dia tidak mengeluh. Pada saat dia menjadi pemimpin perang, Raja Saul, dia tidak katakan, aduh, aku kudeta saja nih Raja Saul, karena aku yang sudah dipilih Tuhan menjadi raja. Dia tidak lakukan itu, saudara. Pada saat dia menjadi mantu Raja Saul, dia tidak katakan kepada mertuanya, mertua turunlah karena Tuhan sudah pilih aku. Dia tidak katakan itu, saudara. Bahkan pada saat dia mau dibunuh oleh Raja Saul, dia tidak marah dan katakan, hai raja tidak tahu diri, harusnya aku yang menjadi raja. Tidak, saudara. Bahkan dia tidak melawan. Tindakan semena-mena ini diperlakukan oleh mertuanya, Raja Saul. Tetapi pada saatnya tiba, di usia 30 tahun, dia sudah layak menjadi raja. Waktu Tuhan baginya, dia menjadi raja Israel. Saudara-saudara, ada 3 orang sekurang-kurangnya yang saya lihat, yang memulai keberhasilan atau memulai segala sesuatu usia 30 tahun. Yusuf 30 tahun, menjadi mangku bumi di negeri Mesir. Daud menjadi raja usia 30 tahun. Dan Yesus memulai pelayanan usia 30 tahun. Siapa di sini yang usia 30 tahun? Bisa jadi, saudara, ini adalah saatnya saudara melakukan sesuatu di usia 30 tahun. Mungkin, saudara. Tetapi yang pasti yang mau saya sampaikan,
Ada proses waktu yang Tuhan izinkan untuk kita alami. Yang kedua, saudara-saudara, ujian dan cobaan. Ini dialami oleh Yusuf. Saudara-saudara, emas menjadi murni hanya setelah berulang kali dimasukkan ke dalam api, dilebur, dimurnikan. Kalau tidak dia masih berupa bongkahan. Ada campuran pasir batu di sana, saudara-saudara. Tetapi setelah dia dimurnikan, dibakar berulang-ulang, akhirnya yang tertinggal adalah emas murni. Yusuf tidak akan mencapai kesuksesan kalau dia hanya tinggal di rumah ayahnya, menjadi anak manja di sana, saudara. Kalau Yusuf tetap menjadi anak manja Yakub di padang gurun, di tanah Kanaan, dia tidak menjadi apa-apa, saudara. Tetapi Yusuf harus mengalami ujian dan cobaan, menjadi budak, menjadi tahanan terlebih dahulu. Saudara-saudaraku, setiap kita, siapapun kita, akan menghadapi ujian dan cobaan. Kita ikut Tuhan, saudara, tidak membuat kita lolos dari tantangan dan rintangan. Tidak membuat kita lolos dari ujian dan cobaan. Tuhan tidak menjanjikan langit selalu cerah. Ada kalanya mendung dan hujan. Ada kalanya musim kemarau. Ada kalanya musim penyakit seperti sekarang. Dan sekarang virus sekarang ini bukan yang pertama. Ada virus-virus bahkan yang lebih mematikan sebelum ini. Ada virus flu Spanyol 100 tahun yang lalu yang mematikan orang lebih banyak dari virus corona. Ini adalah musim-musim yang harus kita alami. Tuhan tidak menjanjikan jalan selalu rata. Sehingga kita jalan selambe aja, santai aja, saudara. Ada kalanya kita menemui kerikil-kerikil tajam. Kita menemui jalan-jalan terjal. Kita harus mendaki bukit, bahkan gunung. Kita harus melompat karena ada lubang. Itulah ujian dan cobaan, tantangan dan rintangan yang harus kita hadapi. Tetapi Tuhan menjanjikan bahwa Dia akan memberikan kekuatan kepada setiap kita. Tuhan menjanjikan bahwa Dia akan menyertai kita menghadapi segala jalan-jalan yang banyak lika-likunya itu, saudara. 1 Korintus 10 ayat 13 katakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Nah, ini yang luar biasa, saudara. Ayat ini yang paling luar biasa dari ayat ini. Semuanya luar biasa. Tapi sangat memberkati saya. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Haleluya. Luar biasa. Amazing, saudara-saudara. Pada saat kita menghadapi ujian dan cobaan, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Ini dialami oleh Yusuf. Ini dialami oleh saya dan saudara. Yang ketiga, saudaraku. Yang ketiga, campur tangan Allah atau campur tangan Tuhan. Saudara-saudara, Allah menyertai Yusuf ketika dia bekerja sebagai budak di rumah Potifar. Apa saja yang dikerjakan yang berhasil. Allah juga menyertai Yusuf pada saat dia menjadi tahanan. Dia bekerja di rumah tahanan. Ya, dia bukan hanya sebagai tahanan, tapi dia dipercaya untuk melakukan pekerjaan di sana untuk melayani orang-orang tahanan. Alkitab katakan, apa yang dikerjakan Yusuf selalu berhasil. Karena Tuhan menyertai dia. Saudara-saudaraku, hal yang sama kita butuhkan juga. Kita butuh pernyataan Tuhan untuk berhasil. Tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi bersama Tuhan, Alkitab katakan, kita Mazmur katakan, kita akan melakukan perkara-perkara besar dan ajaib. Saudara, apakah orang yang tidak percaya Yesus, yang tidak kenal Yesus bisa berhasil? Bisa, saudara. Orang ateis, orang komunis berhasil juga. Penyembah iblis berhasil juga, saudara. Bisa, saudara-saudara. Tetapi saya mau katakan,
sebagai orang percaya, kita harus melibatkan Tuhan dalam segala sesuatu. Konteksnya orang percaya, saya dan saudara, harus melibatkan Tuhan. Orang yang tidak percaya bisa berhasil kalau mereka gigih, kalau mereka tekun bekerja keras, kalau mereka pandai mengelola keuangan. Saudara-saudara, mereka bisa berhasil tanpa Tuhan. Tetapi orang percaya memang membutuhkan itu juga. Kita perlu kegigihan, kerja keras, pandai manajemen keuangan, mengelola uang. Tetapi jangan lupakan, campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita kaya tanpa Tuhan, saudara, kita sukses di dunia, kita berhasil di dunia, tapi kita masuk neraka. Untuk apa, saudara? Matius 16 ayat 26 katakan, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia? Seluruh dunia, saudara. Tetapi kehilangan nyawanya. Dan apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Tidak ada, saudara. Pada saat kita masuk dalam kekekalan, kita masuk dalam hukuman yang kekal, apakah bisa ditarik ulur? Tuhan, aku mau balik lagi, mau berbuat baik, supaya jangan masuk neraka. Tidak, sudah terlambat, saudara. Yang terpenting pada saat di bumi, inilah yang menentukan kita masuk ke mana nanti. Karena itu saya mau katakan, saudara-saudara, kita mau berhasil tanpa Tuhan, atau kita mau berhasil bersama dengan Tuhan. Saudara-saudara, sebagai orang percaya, saya menghimbau, menasihati untuk kita memilih yang kedua. Kita mau berhasil bersama dengan Tuhan. Kita mau berhasil dengan adanya campur tangan Tuhan. Inilah yang dialami oleh Yusuf. Dan inilah yang akan saya dan saudara akan alami. Amin, saudara-saudara. 3 proses yang dibutuhkan seseorang untuk sukses dan dipakai oleh Allah. Sebagai penutup, saudara, jika kita ingin berhasil dan dipakai Tuhan, ya, kita harus membayar harga untuk mencapai impian kita. Harga tetap harus ada dibayar. Harga yang harus kita bayar adalah kesabaran untuk melalui proses waktu yang Allah persiapkan. Jadi sabar, saudara, sabar. Kata kuncinya sabar. Kemudian ketabahan menghadapi ujian dan cobaan yang Tuhan izinkan. Kata kuncinya tabah. Tadi sabar, kemudian tabah. Dan yang ketiga, saudara, hubungan yang erat atau hubungan yang intim dengan Tuhan. Sumber kehidupan kita. Agar Tuhan selalu campur tangan dalam apapun yang kita kerjakan. Kata kuncinya hubungan erat atau hubungan intim dengan Tuhan. Sabar, tabah, hubungan yang intim dengan Tuhan. Saudara-saudaraku, jika kita memiliki 3 hal ini, jika kita melalui proses yang Tuhan izinkan, 3 proses yang tadi saya katakan, saya percaya, saudara, bila waktunya tiba, mungkin 30 tahun seperti Yusuf, mungkin lebih, mungkin 40, 50, 60, 70. Tapi waktu yang Tuhan izinkan, waktu yang terbaik, itu akan terjadi dalam hidup kita. Amin, saudara. Yang penting kita terus setia, sabar, tabah, dan terus menjalin hubungan intim dengan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, saudara.